anbiya wal mursalin wal awliya was sada was salihin wa jami' a'immatir rasulin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa maghariba fi barri wa bahri aina makan khususan sultan ali Abdul Qadir Jilani wa Sayyid Naqsyabandi wa Syekh Hasan Asy'ari wa Syekh Abbas Idjani Syekh Ibrahim Adas wa Ahmad Al-Badawi wa Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani amadnallahu bimadadihim wal musannif amadnallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah Masjid At-Thaibah Sungai Lakam Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini melanjutkan kajian yang lalu. Kalau kajian yang lalu kita masalah kurban itu sudah selesai, sudah finish. Cuman kalau ada masih yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Karena insya Allah waktu kita persis tinggal 1 pekan ya, persis ya. Oke. Sip. Nah itu kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kita lanjutkan pada malam hari ini, yaitu pembahasan tentang akikah. Nah, akikah kita lanjutkan. Begitu miripnya antara kurban dengan akikah, sampai-sampai banyak orang yang akikah di waktu kurban. Nah, saking miripnya tuh. Jadi orang Idul Adha, orang kurban dia bilang ini akikah. Nah, boleh tidak? Ya boleh. Kalau bilang boleh, boleh. Nah, tetapi sebetulnya afdolnya tidak. Maksudnya afdolnya bukan waktu itu, dia punya waktu sendiri. Kalau bilang sah tak sah. Nah, cuma bukan yang afdal. Kita masuki sekarang pembahasan tentang akikah. Faslun fi bayani ahkamil akikah wa hiya lughatan ismun lisya'ar ala ra'sil maulud wa syar'an ma sayadhkurul musannifu biqaulihi akikah. Akikah itu apa? Akikah secara bahasa sya'run. Sya'run ala ra'sil maulud, rambut di kepalanya anak bayi, rambut bayi. Itu namanya akikah secara bahasa. Secara bahasa. Ya mungkin kenapa kalau disebut dengan akikah, karena orang ketika akikah itu lagi digundulin. Anak-anak bayi yang diakikahin itu sunnahnya dibotakin, bukan cuma dipotong ujungnya aja taruh ujung untuk syarat terus sikit syarat. Makan coba makan syarat aja macam Piramli, dah kenyang dah syarat. Tak gitu kalau makan tak ada syarat, habiskan semuanya. Nah, akikah potong rambut, gundulkan, laki-laki perempuan sama saja, bukan KB tapi akikah laki-laki perempuan untuk cukur gundul sama hukumnya. Yang bayi perempuan pun hukumnya digundul bersih, laki-laki pun digundul bersih. Pada waktu itu persisnya akan kita bahas di sini. Cuman ada satu pembahasan. Jadi ketika bayi itu sunnah digundulin perempuan, tapi kalau udah besar haram hukumnya perempuan gundul. Ya, perempuan gundul haram hukumnya, nggak boleh. Ya, karena nanti itu menyerupai laki-laki. Perempuan kok gundul. Nah
Wa ya lughatan wal aqiqatu anil maulud al mustahabbatun wa fasal musannif al aqiqah bi kulli wa ya adzabih alal maulud yauma sabihi ay yauma sabi wiladatihi. Aqiqah hukumnya sunnah. Yang namanya aqiqah yaitu ini aqiqah secara syara. Aqiqah secara syara ini yaitu hewan yang disembelih itu tadi untuk anak ketika lahir. Tapi aqiqah secara bahasa sekarang hanya sholat itu secara bahasa artinya doa, tapi secara syariat apa? Nah, satu amal yang dimulai dengan takbiratul ihram, ya, ada perkataan, bacaan, ada perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, itu namanya sholat. Nah, dengan aturan-aturan tertentu. Nah, tetapi arti daripada sholat secara bahasa doa. Nah, itu begitu. Akikah juga begitu, artinya rambut bayi, tapi secara syariat yaitu adzabihah, hewan sembelihan. Anil maulud yauma sabihi, yauma sembelihan untuk bayi pada hari ke-7 kelahiran. Tuh, hari ke-7 kelahiran. Jadi hitung dulu, kira-kira pas hamil dah besar itu dah diancang-ancang nih, besok anakku lahir, akikah, siapkan duitnya. Nah ini, jadi dah disiapkan. Jangan akikah diundur sampai beruban akhirnya belum akikah. Karena apa tuh? Diundur nanti. Lah, ada beruban belum akikah, diundur. Jadi akikah itu diniatkan betul, niat kuat Allah kasih kambing tuh. Intan surullah yansurkum, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Kita niatnya apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang akan menghidupkan sunnah Rasulullah kalau bukan kita? Ya, sunnahnya Rasulullah apa? Disembelih pada hari ke-7. Kalau kita semuanya molor sebawanya sendiri, diikutkan pas liburan lah, pas inilah, pas apalah, dibikin jadwal sendiri, semua orang bikin gitu, akhirnya sunnahnya hilang. Tak tahu nih sebetulnya orang akikah itu akhirnya sekarang yang berkembang di masyarakat, mohon maaf, yang berkembang di masyarakat sekarang yang namanya akikah tak pakai hari, tak pakai hitung, kan gitu toh. Pokok dia nak sembelih kapan, ada acara yang enak kapan ya, ini pas ada saudara datang ini apa, kita akikah yuk, atau ini apa nantilah apa pas habis ujian lah, pas inilah, pas itu. Tak pakai lagi standar harinya Rasulullah SAW. Sah, bukan tak sah, tetap sah. Tetapi kenapa kalau Rasulullah ini sudah ngasih contoh kita tak ikut, siapa yang nak ikut? Nah, itu kita kita niatkan betul, niatkan. Kalau memang kenduri itu duitnya habis jadi tak bisa akikah dulu kan. Ini tak tiap bulan kenduri, tiap bulan 7 hari tak ada kenduri, 7 hari lahir tak ada, maksudnya tak ada akikah. Kenapa tak ada? Duit dah habis buat kenduri. Lah sudah, ini akikah ini justru lebih penting. Kalau kau nak kenduri tiap malam pun boleh, tak ada masalah. Yang penting fulus ada, ya. Kalau tak ada fulus tak usahlah. Bagus kau dulukan. Macam mana nanti bayiku lahir? Ini kira-kira untuk kelahiran sekian. Ini tadi dah USG, anaknya laki-laki 2 ekor kambing. Aduh mak, lumayan. Sekalah 2 ekor kambing sesak napas. Kata, aduh mana tahan nih. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah, ya, karena Rasulullah. Ya Allah, kasihan memang orang-orang, apalagi zaman-zaman yang macam gini sekarang nih. Nah, kita niatkanlah. Karena hari ke-7 itu tidak akan pernah terulang lagi selama hidupnya bayi. Tak akan pernah terulang lagi. Kalau kurban, tiap tahun ada kurban, tiap tahun depan ada, tahun depan. Kalau dah hari ke-7 terlewat, yang ada 7 hari, 7 tahun, 70 tahun, tak ada lagi balik 7 hari. Habislah.
lewatlah kita fadilahnya, ya kan? Di situ mesti ada rahasia-rahasia yang tidak semuanya kita tahu. Kenapa Rasulullah kok membikinnya kok pada hari ketujuh? Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, itu tidak semua tahu. Itu kita lakukan, kita jadikan contoh di masyarakat nih, kita lakukan. Nah, tak usah sayang duit. Sekarang orang ini kadang lebih sayang duit daripada sayang anak. Akikoh tidak. Tapi HP, beli HP baru iPhone berapa? Wah, itu 2 ekor kambing lewat tuh. Astagfirullahaladzim. Kalau ternyata lebih sayang tak sayang sama anak engkau, ya, lebih sayang sama iPhone made in Amerika. Kan? Ini masalah. Kayaknya remeh, tapi tidak remeh. Karena hubungannya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kayaknya remeh. Tapi kita umatnya Rasulullah, kapan lah kita nak bila-bilain sunnahnya? Alah sama aja lah 7 hari ke 7 tahun ke sama. Ya nggak sama, tetap tidak sama. Ya tidak sama. Memang cuman secara fikih, akikah itu batasnya mulai lahir sampai dewasa, sampai balik. Nah, itu batasnya itu secara fikih. Tetapi secara sunnahnya betul, itu yang paling pas adalah hari ke-7. Ada sebagian keterangan kalau meleset hari ke-7 boleh hari ke-14, hari ke-21 habis mentok. Hari ke-7 belum ada duit, gajian nanti masih 2 minggu lagi kan. Ya udahlah, berarti hari ke-21 dulukan. Jangan dulukan beli Android. Ayah nih, iPhone terbeli, kambing tak terbeli. Ayyauma sabi'i wiladatihi wa yusabu yaumul wiladati minas sab'i. Ngitungnya macam mana? Ngitungnya hari pas dia dilahirkan, itu hitung hari pertama. Kalau dia lahir hari Senin, berarti akikahnya hari Ahad. Kalau hari Senin 8 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari ke-7-nya. Siang ataupun malam. Malam Senin berarti ikut Senin, atau siang Senin. Itu dihitung hari pertama. Walau matal mauludu qabla sabi la tafutu bi ta'khir ba'dahu. Fa in ta'akhkhara lil buruk saqata hukmuhu fi haqqil aq 'alal maulud amma huwa fa mukhayyarun fil aqi an nafsihi wa tarki. Nah, sekarang umpamanya anak tuh tadi, bayi itu tadi lahir, ternyata umurnya tidak panjang, masuk dirawat ICU 2 hari meninggal. Ini yang seperti ini nih masih disunahkan akikoh. Jangan tak diakikohi. Dah lewat dah lah, surga lah anakku. Iya betul, surga anak bapaknya surga tak? Anaknya surga insya Allah. Kenapa? Kita tetap melakukan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihitung nanti pada hari ke-7-nya, itu tetap diakikahin, tetap dikasih nama. Walaupun siktun, bayi keguguran, kalau dia sudah melewati hari ditiup nyawa 120 hari, itu tetap dikasih nama. Tetap, ya. Itu sunnahnya begitu. Karena dia sudah menjadi manusia, sudah ada ruhnya. Masa di akhirat besok akan dibangkitkan kembali, jadi punya nama. Tak kasih nama hey. Di akhirat pakai hai pula. Bapak aku tak kasih nama. Mentang-mentang dia lahir bapak nih 4 bulan kan udah hidup, terus keguguran. Itu nanti dihidupkan karena ruh itu sudah ditiupkan. Ruh ketika sudah ditiupkan ke dalam jasad, maka di akhirat dia akan dikembalikan lagi. Makanya kasih nama. Nggak tahulah biasanya orang kalau keguguran dikasih nama tak? Apa tahu cuma langsung
gitu aja. Jarang dikasih. Kasih nama. Ya. Keguguran umur 4 bulan, 5 bulan, 4 bulan lah. 120 hari itu kan 4 bulan. Nah, kalau secara dokter ini sudah hidup nih, sudah jantungnya ada ini, tapi kemudian meninggal, itu kasih nama akikoi sekali. Sayang pula kambing, sayang lagi kambing. Wah ya orang-orang. Jangan sayang kambing. Kalau sayang kambing berarti tak sayang anak. Kemudian wala tafutu bitakhir ba'dahu wa in dakhara lil bulugh. Jadi umpamanya ditakhir masih boleh. Ya. Cuma kalaupun itu tadi menurut keterangan, kalaupun nak takhir, kalau bisa jangan lewat dari 14 hari 21 hari. Kemudian kalau setelah itu silakan, umpamanya terpaksa lah tak bisa sampai sebelum dia balik. Sebelum dia balik. Ketika sudah balik, maka itu beban akikah sudah beralih kepada si anak itu sendiri. Kalau dia nanti kerja, bisa cari duit, bisa beli kambing, akikah bagus. Umpamanya dia tak akikah, asli perintah akikah itu bukan untuk dia, tapi untuk bapaknya. Perintah akikah itu yang ngasih untuk bapaknya. Kalau bapaknya tak akikah, anaknya ini nak akikah tak akikah, sebenarnya bukan urusan saya. Bapak kemarin tak akikah, tapi kalau dia nak akikah untuk dirinya sendiri bagus. Itu pentingnya akikah macam gitu. Sampai ketika dia balik pun dioper, kau akikah sendirilah, kau cari kambing sendiri. Bapak-bapak juga harus begitu, yang anaknya tidak diakikah bilang, nak bapak ini kemarin belum punya duit sampai kau besar, belum akikah kau nih. Kau nanti kalau kau ada rezeki kau beli kambing, kau sembelih lah akikah. Jangan diam-diam aja anak itu. Aku tak tanya, tak dikasih tahu. Tanya sama bapak, Pak dulu aku di akikah tak Pak? Tak, kau cari kambing akikah. Itu sayang. Sunnah Rasulullah SAW. Saqata hukmuhu fi haqqil anil maulud. Jadi kalau sudah balik, terserah anaknya dia mau akikah tak akikah, itu bukan perintahnya, sebenarnya bukan ke dia. Perintahnya itu bapaknya yang telah mengakhirkan sampai dia balik. Wa yuzbahu anil ghulami syatan wa yuzbahu anil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1. Jangan karena tak ada duit, ya Allah, anak perempuan sajalah. Kalau 2 laki-laki, kambing 2 ini, minta sama Allah anak perempuan. Nah, pokoknya Allah itu akan menyediakan rezeki sesuai yang dibutuhkan. Qala ba'dum amal khunsa fayutamal ilhaqu bil gulam au bil jariyah. Falau banat dzukuratu umira bitadaruk wa tata'adda al-aqiqatu bita'addudil aulad. Kalau ada khunsa ini mohon maaf jarang terjadi sih, tapi selalu dibahas oleh para ulama. Khunsa ini manusia berkelamin 2. Kalau berkelamin 2 dia ini berarti ini kambing 2 apa kambing 1? Apa kambing 3 sekali? Lah sudah tambah 3. Jadi kalau khunsa ini diarahkan kepada laki-laki, berarti 2 ekor kambing. Jarang lah, tapi di fikih dibahas, tetap dibahas. Khunsa itu manusia berkelamin 2, bukan bencong. Bencong itu dosa, merubah entahlah, tak tahu, aku udah bilang itu dilaknat itu sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Sah, namanya tadaruk. Tahun ini atau bulan ini masih punya 1. Tak apa, 1 nanti ada lagi rezeki, tambah 1 lagi. Boleh, sah-sah saja, tak ada masalah. Kalau bisa nak ditunggu nanti, tapi kalau hari ke-7 tu memang mentok punya 1, tak apa, sembelih 1 pun tak apa-apa. Nanti
yang lebihnya disusul boleh. Bahkan ada satu keterangan, satu pendapat laki-laki itu kambing satu pun tak apa, boleh. Cuma pendapat yang kuat ini dua. Tetapi daripada kita tidak melakukan, ya tak apa, ada satu dulu lah. Nanti insyaallah akan sedikit lagi aku tambah satu lagi. Tak apa-apa, boleh, tak ada masalah. Oke. Ya. Sekarang kan yang tren kebanyakan orang buat kawan-kawan saya kan, dia ngasih kambing, isi satu orang itu, dia nyata ikan, kan, satu ekor kambing, terus sama berasnya, sama bumbunya, Ya. dia cuma kasih nama anaknya, terus ya terserah sama si orang itu dia mau Ya. ikan makanan itu mana, gimana? Iya, enggak apa-apa. Karena akikah itu, tapi ada yang ke fakir miskin juga itu, maksudnya gitu. Tapi dia loss pokoknya ya seperti macam orang kurban lah, dikasihkan ke panitia, tapi dia dikasihkan ke mana, jamaah mana, silakan. Tetapi yang penting di situ nanti ada yang untuk ke fakir miskin tetap. Nah, dibagi masa atau ada fakir miskinnya diundang, dia ikut makan, itu tetap harus. Itu catatan tuh. Sebagai catatan boleh. Begitu, tak harus dia masak sendiri, ya, tak harus dia masak sendiri. Ataupun umpamanya lah mentok nih, dia cuma bisa beli kambing. Ini aku ada kambing seekor, ini untuk akikah lah, olah lah. Aku tak bisa ngasih dia untuk beras, untuk gas, untuk ini tak ada. Kalau nak terima ini untuk akikah, saya tolong sembelihkan, terserah bagi, boleh, tak ada masalah. Jadi tidak harus diolah di rumah sendiri, tak apa-apa, boleh. Kemudian kalau tadi ini sekedar kita bahaslah karena ada di kitab nih, manusia berkelamin dua tadi ada bisa juga disamakan dengan perempuan, maksudnya berarti satu ekor kambing. Tetapi ternyata nanti setelah sudah dia besar, ternyata laki-laki, maksudnya hilanglah yang perempuan, macam mana tak tahulah pokoknya. Itu maka dia berarti kambingnya engkau kurang satu, sembelih satu lagi, maksudnya gitu, tadaruk, menyusul lagi satu ekor lagi. Jadi yang kemarin waktu kecil sembelih, sekarang engkau laki-laki lah, bukan perempuan, bukan kelamin dua, sembelih satu lagi. Laksanakan. Wa tata'addadal aqiqatu bi ta'addudil aulad. Akikah itu berbilang dengan bilangannya anak. Masya Allah, Pak Ketua dapat cucu kembar laki-laki dua, Pak Ketua, ya kan? 4 kambing. Jangan macam-macam. Ya, dapat kembar 2 laki-laki, 4 kambing. Tuh, nih kan. Kalau kembar perempuan 2, ini kembar laki-laki 4 ekor kambing. Jadi fataat bita'adudil aulad, anaknya banyak, kambingnya banyak. Itu dia. Iya. Apanya? Tak masalah lah, mau tetangga sebelah ke, mau terserah lah. Enggak harus. Kan ketika itu sudah diberikan, itu kan sudah menjadi hak, kan? Jadilah. Bukan harus. Sebanyak orang nak haji, dia dikasih duit, aku bayarkan. Sudah berangkat. Sama. Boleh. Bukan harus duit dia, tak gitu. Kurban juga gitu, sama. Ada orang sedekah, inilah, ini ada kambing engkau untuk engkau kurban. Iyalah, boleh, tak ada masalah. Ya. Ya. Kita sembelih, kita sate lah. Kita sembelih, kita sate. Itu cuma dia ngasih hewan untuk kita makan aja. Karena kurban itu syariat.
kurban tuh dia sekedar hadiah aja, dikasih kita kambing, kita kita yang sembelih halal. Nah, kalau dia yang sembelih lain lagi kan. Kalau kita sembelih, ya bahasa dia kurban, dia kan tak tahu apa benda kurban. Pokoknya dikasih, iyalah aku terima, tapi ini tak akan menjadi kurban dia, tak akan, karena kurban itu adalah ibadah untuk orang muslim. Cuma dia niat dia tuh nak ngasih daging, maksudnya gitu aja. Kita terimalah, kita sembelih, kita sate makan sama-sama. Waduh, kalau satu orang kulkas tak bisa tutup. Kulkas tak bisa tutup. Tak ada orang sembelih sendirilah kau, aku tak nak bantu. Macam mana nak jaga? Ya. Ya. Apa dia? Jadi pendapat ada emas ada perak, boleh emas boleh perak. Ya di botak, di sini tak ada keterangannya, belum ada mungkin tak nanti, makanya saya belum terangkan. Ntar ya wayut ilmu ada kayaknya nanti belum. Ada belum sampai keterangannya. Bentar lagi tuh. Oke, bentar. Nah, kita lanjutkan ya. Wayut ilmu al-aqu minal aqiqah al-fuqara wal masakin. Jadi orang yang berakikah itu hendaklah memberi makan orang fakir miskin. Balik gitu, sama dengan kurban. Akikah juga sama. Jangan bikin akikah ngundang orang mampu semua, pasang kotak sekali. Kau ni apa? Kau belajar dari mana kau nih? Ya. Dia potong 2 ekor kambing, kotak buka dapat beli 4 kambing. Apa tahu tiap hari aja akikah, banyak bikin anak, kan? Akikah terus. Nah ini. Lah wayut emu alak. Jadi sama dengan kurban, tetap jurusannya fakir dan miskin. Wayat bahuhu bihulwin wa yuhdi min alil fuqara wa la yattakhidha da'watan wa la yukassaru azman. Dimasak pakai yang agak manis-manis. Mohon maaf nih, kalau orang nak komplain banyak, ada orang komplain, alah tuh tak ada dasarnya tak ini. Kita pun tak bilang wajib kok. Ini tuntunan ini, ya ini dari para sahabat. Walaupun kadang dasarnya tuh tidak harus kuat, karena sifatnya bukan ilmu akidah. Kalau akidah tuh harus hadis sahih. Nah, kalau yang sifatnya begini amal fadilah ini, maunya hadis dhaif pun tidak apa-apa, boleh. Yang penting bukan hadis palsu. Nah, jadi caranya begitu, dimasak tapi agak manis-manis sedikit, rasanya tuh manis. Nah itu dimasak, kemudian dibagikan kepada fakir miskin minha. Jadi wayuti minha lil fuqara, sebagian dihadiahkan, diberikan kepada fakir miskin. Wala yattakhidhu da'watan, maka jangan dibikin undangan. Dah jelas betul di kitab ini sampai ini dah disebutkan. Jangan dibikin undangan akikah, pasang kotak, tak boleh. Akikah tu sedekah, bukan nak cari modal balik. Coba orang sedekah 100.000 tuh, tapi mengharap 200.000 aku balik sedekah, tak nama itu. Macam mana? Tak boleh lah gitu. Sedekah kambing 2 ekor ya sedekah sudah hilang lah. Apa pula kita berharap nanti duit aku balik. Kau betul sikitnya kau sedekah nih. Betul sikit. Tak boleh gitu. Sedekah tu lepas sudah. Kalau gitu senang aja orang nak apa namanya ni, nak sedekah. Kalau nunggu baliknya, bahkan dapat untung. Asyik ngundang orang, untung banyak. Tetangga sebelah itu rewang terus kata dia. Tak tahan gitu, tak habis rewang. Yang akikah, yang sunat, yang ini, yang itu banyak kali. Mau sedekah saja sudah, tak usah pasang kotak, pasang ini. Kadang orang ini kalau dah terbiasa kayak gitu, jadi yang datang pun malu. Udah undangan akikah seperti
ala Perancis gitu kan, akikoh tapi ala Perancis. Lah sudah, jadi ini macam mana tak ngisi kotak, macam mana? Aduh serba salah. Akikoh sudah kumpulin orang gini, baca doa sama-sama untuk anak, selesai doa, kambing keluarkan, makan kita sama-sama, dah selesai. Aku cuma butuh doa saja. Duit aku udah sedekahkan, aku tak ngarap balik. Itu baru ikhlas, betul. Kalau nak kasih, ini berawal dari gitu kadang-kadang. Macam mana orang kasih, aku macam mana tolak. Iya. Namanya dia orang nak ngasih itu, tapi biasanya tuh karena sudah mentradisi. Jadi dia datang tak ngasih itu tak sedap. Jadi ini orang ini logik betul, akan jadi tak enak gitu. Padahal kita ini mengajarkan sunnah, Saya tuh kalau ada undangan akikah itu serba salah. Jadi ini ini macam mana ini? Ada kotak dia. Tapi sunnahnya memang macam gitu, macam mana lagi? Kita punya kotak Ustaz, tapi anak bayinya itu kalau di satu tempat, nanti itu buahnya apa? Boleh tradisi itu. Tapi intinya gitulah, untuk kita apa segala macam, jangan kita niatkan yang seperti itu, ya. Paling bagus undangan tuh itulah tadi kita kumpulkan sama-sama, doakan itu yang bagus. Bukan orang datang aja nak makan siang ngasih balik, siang ngasih balik. Sama aja pergi makan warung Padang pun 15.000, 20.000 kan sama aja kan. Belok sana lah kan. Nah, ini masalah. Tapi kalau kita bikin undangan semacam kita baca doa sama, tak yasin, tak zikir, setelah itu kan kita dapat kemanfaatan dari doa-doa orang ini. Satu saja doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas sekian yang kita minta doanya, itu sudah alhamdulillah. Kadang orang tuh datang cuma nak makan siang, kakak kiki balik dah. Kan itu aja. Kita lanjutkan. Apalagi ditambah lagi musik. Wah. Heboh. Ini namanya akikah ala Perancis. Repot sekarang. Perancis ni pun nak ikut akikah juga. Masuk dia. Wa yutimul aku. Kemudian wala yuksaru azmuha, tulangnya tidak dicacah-cacah. Tulangnya Pak Ketua itu peruas saja, ambil potong tu peruas. Kalau nak ambil dagingnya gini kan, peruas. Jangan ambil kapak. Buang. Sumsumnya. Ya sumsum caranya aja lah makannya tuh jangan. Maksudnya ketika masaknya nih Bang. Ketika masak ini jangan dipotong habis gitu kecil-kecil gitu. Kalau udah masak nanti aku gigit lah, gini kan. Gigit lah, kasih abang lah. Pandai-pandai lah ambil sumsum dia. Maksudnya ini ketika masaknya ini, ketika memotongnya jangan dipotong, hancurkan. Itu termasuk tafaulan. Tafaulan ini berharap anak bayi ini bisa sehat. Tanpa imunisasi bisa sehat, tanpa imunisasi polio tulangnya kuat. Itu imunisasi ala Rasulullah. Itu makanya para sahabat dulu kuat. Jangan dicincang. Ambil ruas dia kan gampang tuh dilepaskan. Kecuali bagian apa ini ya tentu harus diambil tulang tengahnya kan. Itu pengecualian. Nah, itu untuk orang belakang. Tamu tak saya kasih bingung tamu menengok mak kalau tadi. Orang-orang belakang ni yang orang masak tuh jadi bikin sop tulang segini-gini tuh. Ini bagian Mika. Kalau tak habis kasihkan tinggal jatah jin lagi lah. Jangan dihabiskan pula tulang-tulangnya. Itu gitu cara. Tapi ada orang yang mohon maaf, mengatakan itu tak ada dalilnya. Sudah, kalau kau tak percaya sudah silakan. Dan yang seperti ini tidak perlu hadis yang sahih, ya, tidak perlu hadis yang sahih. Maksudnya hadis-hadis yang dhaif pun ya
Itu pun boleh dilakukan untuk fadilah selagi tidak hadis palsu. Lagi sebentar lagi sedikit. Wa'lam anna sinal aqiqati wa salamataha min aibin yungkisul lahmaha wal akla minha wa tasadduqu bi ba'diha wa imtina'u bai'iha wa ta'yi wal aklu minha wa ta'yinaha bin nadri hukmu ala ma sabaqa fil udhiyati. Hukumnya tentang hewannya harus sehat, kemudian dagingnya diberikan kepada fakir miskin, ya, tidak boleh dijual, semuanya itu hukumnya persis sama seperti kurban yang kita bahas kemarin, sama, nggak ada bedanya. Jangan akikoh dijual pula kulitnya, tidak boleh, sama seperti kurban. Kepalanya ini untuk hadiah, untuk upah tukang jagal, tak boleh, sama sekali tak boleh. Jangan untuk upah kalau nurut orang-orang itu. Kemudian pokoknya sama untuk hukum yang seperti itu, hukum sama. Wa yusanu ayu adzina fil udhunil maulud al yumna hina yulad wa yuqimu fil udhunil yusra. Dan disunahkan untuk diadzani di telinga yang kanan untuk bayi baru lahir, kemudian qomat telinga kiri. Kemarin saya ada yang tanya, entah macam mana dirubah-rubah sama orang. Entah kalau perempuan qomat, kalau laki-laki azan katanya gitu. Entahlah, kok dari mana dasarnya saya pun tak tahu. Pokoknya laki-laki perempuan azan sebelah kanan, qomat sebelah kiri. Jangan kalau perempuan qomat, kalau laki-laki azan. Kau dapat dari mana? Ngarang-ngarang aja tuh. Kadang-kadang kayak gitulah. Itu jadi masalah. Itu terus turun temurun nanti jadinya. Tidak begitu. Kemudian wa ayyuhannakal maulud bitamrin fayamdahu wa yadluku bihi hankahu dakhila famihi liyanzila minhu syai'un ila jawfihi fa illam yujad tamrun faradbun wa illa fa syai'un hulwun wa ayyusamal mauludu jamasabi wiladati wa tajuzu tasmiyatuhu qabla sabi wa ba'dahu walau matal mauludu qabla sabi sunnah tasmiyatuhu. Kemudian sunnah juga ditahnik. Sunnah ditahnik. Udah masuk isya belum? 1 menit. Tahnik itu apa? Tahnik itu menyuapi bayi, dimamahkan kurma, ya, kemudian disuapkan ke bayi. Ini sunnah. Sahabat dulu ketika mendapatkan seorang bayi datang ke Rasulullah SAW, bawa kurma, minta ditahnik namanya. Tahnik ini sunnah seperti ini juga sudah jarang sama kita, ya kan? Yang ada bayi kalau lahir bukan ditahnik mulutnya, pantatnya yang ditahnik, maka gini, disuntik, bukan tahnik mulutnya, enggak. Sunnahnya itu tahnik pakai kurma mulutnya. Itu ada rahasia tersendiri. Kalau sekarang kan suntik terus. Berapa orang batas tahnik? Sebentar. Kalau mualaf, Hah? wajib tak disiksa. Mu'alaf? Bayi itu budak kecil, Heeh. di masjid Islam, Heeh. wajib tak disiksa. Akikah hukumnya tetap sunnah, bukan wajib tuh. Tetap hukumnya sunnah, sama seperti orang Islam yang mulai kecil, mulai lahir, sama gitu. Tahnik orang banyak boleh, minimal 1. Karena sahabat tuh dia datang ke Rasulullah yang mentahnik. Gitu. Kalau bilang nak lebih silakan aja, jangan orang sekampung pula. Aduh. Tak apa. Orang sekampung nanti. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.